Haleluya. Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan jikalau selama ini kita mengetahui nama-nama seperti Bang Ade Armando, Bang Abu Janda, Bang Denny Siregar, Bang Eko Kuntadi, mereka-mereka ini kerap kali bersuara perihal pentingnya toleransi, dan juga sering sekali mereka ini menyuarakan dan bahkan membela hak-hak dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala mengalami pembubaran, bahkan pelarangan kegiatan peribadatan hingga penolakan gereja. Nah, ternyata kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, keprihatinan terhadap hal-hal seperti ini juga ikut dirasakan oleh seorang public figure yang bernama Nikita Mirzani. Dalam beberapa ulasan beliau ini disebutkan, Nikita Mirzani, agama Kristen ibadah di gereja seminggu sekali. Kenapa kalian ganggu? Jangan arogan. Nah, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, ini menarik ya komentar yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Beliau mengetahui betul dan memahami bahwa orang Kristen itu beribadahnya bukan tiap hari ya di gereja, tetapi satu kali dalam satu minggu. Karena itu beliau mengatakan, kenapa kalian ganggu? Orang ibadah kok satu kali dalam satu minggu kok kalian ganggu? Ya, apa sulitnya, apa susahnya membiarkan orang-orang yang beragama Kristen itu beribadah pada hari Minggu? Ya biarkan saja, mereka hanya beribadah itu satu kali dalam satu minggu kok. Ya, kenapa kalian ganggu? Makanya di bagian akhirnya ditambahkan, jangan arogan. Nah, itu dia ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, luar biasa juga komentar dari Mbak Nikita Mirzani. Lalu dalam ulasan yang lain disebutkan bahwa Nikita Mirzani kecewa soal pembubaran ibadah Kristen. Nah, jadi beliau juga mengekspresikan, mengutarakan kekecewaannya. Nah, poin yang mau saya sampaikan Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ya berharap sekali lagi-lagi kepada para pemimpin gereja, terutama para pemimpin organisasi gereja aras nasional, jangan sampai keberadaan seperti Nikita Mirzani, terang seperti Nikita Mirzani, Bang Ade Armando, lalu kemudian Bang Denny Siregar, Bang Eko Kuntadi, juga Bang Abu Janda atau Bang Permadi, ya terang mereka jauh lebih terasa, keberadaan mereka jauh lebih terasa di kalangan masyarakat Kristen yang mengalami pembubaran ibadah, yang mengalami pelarangan gereja, yang mengalami pelarangan kegiatan peribadatan. Ya jangan sampai keberadaan mereka ini jauh lebih bisa dirasakan karena suara mereka yang luar biasa disampaikan secara lantang daripada para pemimpin gereja. Jadi kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hadirnya mereka-mereka ini menyuarakan perihal toleransi, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pembubaran ibadah, justru sebenarnya harusnya bisa menjadi sebuah dorongan ya bagi para pemimpin gereja untuk kemudian terlibat aktif, berada juga di garda terdepan manakala terjadi pelarangan ibadah, manakala terjadi pembubaran ibadah, manakala terjadi penolakan gereja. Mereka harus hadir ya. Mereka harus berada di garda terdepan, mendampingi warga gereja. Yang mungkin selama ini sudah ada yang melakukannya, tetapi Bapak Ibu semua, saya merasa sepertinya taringnya itu kurang kencang ya, kurang tajam Bapak Ibu ya. Jadi perlu lagi ada peningkatan ya. Perlu lagi ya ada semangat baru supaya intoleransi itu tidak lagi terjadi di masa mendatang. Karena satu hal Bapak Ibu semua, ya kalau kita melihat ada hal intoleransi, siapa coba yang kerap kali menjadi korban? Adalah warga gereja, adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Pertanyaannya, sudah seberapa jauh ya, sudah sekian kali para pemimpin gereja memberikan keprihatinan dan mencarikan solusi. Ya Bapak Ibu sekalian, bila ada Bapak Ibu ataupun kawan-kawan yang dalam pembahasan ini ada yang mungkin pernah mengalami pelarangan kegiatan peribadatan, ya pembubaran ibadah hingga penolakan gerejanya, mohonnya sampaikan di kolom komentar supaya sama-sama kita ketahui, dan kalau bisa nanti juga bisa menjadi satu sesi ya di konten-konten selanjutnya agar kita membahasnya, dan harapannya adalah ya, supaya ada solusi yang paling baik ya, supaya ada solusi yang berkeadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua ya, terutama ini saya berharap kepada para pemimpin gereja, para gembala, ya terutama para pemimpin organisasi gereja yang sudah aras nasional seperti PGI, PGLI dan organisasi-organisasi gereja lainnya, ya seperti juga organisasi apa namanya ya, GMKI, ya GAMKI. Nah itu juga luar biasa kawan-kawannya, saya lihat beberapa waktu yang lalu juga itu ya, seperti kasusnya si Ratu Entok ya, itu juga GAMKI ikut merespon, bahkan juga membuat laporannya, dan itu sudah diproses secara hukum. Nah ini penting kawan-kawannya Bapak Ibu semua. Jadi semua elemen masyarakat ya, semua elemen gereja ini ya, warga gereja itu, organisasi gereja ini haruslah bersatu padu
untuk menyuarakan ya dan kompak untuk membela hak-hak warga gereja sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk bisa bebas beribadah, ya, bisa bebas berdoa tanpa merasa takut, tanpa merasa terintimidasi oleh lingkungan sekitar. Ya, memang tidak semua daerah di bangsa kita di Indonesia, tetapi di beberapa daerah ini Bapak Ibu semua, bahkan ada daerah-daerah yang gereja tidak ada di situ ya, karena ditolak Bapak Ibu, nggak boleh ada. Alasannya tentu saja oleh kelompok-kelompok yang menolak ini, katanya karena di sini mayoritas ya, di sini pengaruhnya kami yang paling banyak jumlahnya. Nah itu dia Bapak Ibu, apalagi kita memasuki bulan Desember ya, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Tentu banyak sekali ya saudara-saudara kita yang di luar sana akan sibuk latihan persiapan Natal, latihan untuk kegiatan ibadah Natal. Seperti yang beberapa hari lalu itu Bapak Ibu yang mungkin bisa melihat di sesi kita sebelumnya, ada saudara-saudara kita yang beragama Katolik, mereka mau latihan kor karena persiapan Natal. Ternyata Bapak Ibu semua, ada oknum yang menolak terkait dengan aktivitas tersebut, katanya mestinya izin dulu katanya ke pemerintah setempat. Akan lucu Bapak Ibu ya. Masa akan latihan kor saja kok mesti minta izin dulu ke pemerintah setempat? Nah, macam mana pula itu? Ya, bagaimana pula hal seperti ini Bapak Ibu semua bisa diterima oleh akal sehatnya kita? Jadi itu sebabnya lagi-lagi saya mau sampaikan, pentinglah hal-hal seperti ini ya diberikan atensi oleh para pemimpin gereja dan kemudian membawanya kepada ya seperti Pak Wapres Pak Gibran, lalu kemudian kepada Bapak Presiden Prabowo, karena saya yakin Bapak Ibu ya, kalau sudah pemimpin organisasi gereja kan tentu punya akses ya, baik kepada Menteri Agama, ya Menteri Hukum dan HAM, ataupun mungkin kepada Pak Wapres langsung, Pak Presiden langsung, kan bisa Bapak Ibu semua ya. Kan mereka bisa beraudiensi ya, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan persoalan, karena biar bagaimanapun Bapak Ibu saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini ya, mereka juga itu melekat pada dirinya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk beragama, yang punya hak untuk beribadah, yang punya hak untuk mendirikan gereja. Tapi bagaimana hak ini bisa digunakan? Selama ini susah sekali. Di beberapa daerah ini ibadah masih dilarang, ibadah masih ditolak, ya. Gereja saja mau dibangun susah Bapak Ibu. Sekolah Kristen mau dibangun seperti beberapa waktu lalu itu juga ditolak Bapak Ibu. Susahnya minta ampun, ya. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Itu sebabnya sekali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Nikita Mirzani, oleh Bang Ade Armando, Bang Denny Siregar, Bang Permadi, juga Bang Eko Kuntari dan beberapa pegiat media sosial lainnya, ya. Ini harus menjadi sebuah dorongan bagi para pemimpin gereja, bagi organisasi-organisasi Kristen untuk lebih lantang lagi dan bahkan bisa bermitra dengan mereka-mereka ini, juga bermitra sesama Kristen agar kita bersuara bersama-sama. Perihal toleransi ini harus benar-benar merata di bangsa kita di Indonesia. Nah, puji Tuhan untuk Indonesia bagian timur Bapak Ibu ya, untuk saudara kita yang ada di sana, wah itu luar biasa Bapak Ibu ya, toleransi di sana itu kan mayoritasnya Kristen ya dan juga Katolik. Ternyata kebebasan beragama di sana menyejukkan Bapak Ibu ya, menyejukkan sekali. Bahkan juga di Kepulauan Nias juga luar biasa, menyejukkan sekali. Karena kalau di sini kan mayoritasnya di Kepulauan Nias itu adalah yang beragama Kristen. Ya, tetapi ada juga pemeluk agama lain dan semuanya enjoy ya, semuanya menikmati aktivitas keagamaannya masing-masing. Mengapa begitu? Karena daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang memahami ya, adalah wilayah-wilayah yang mana manusia-manusianya memahami betul hal beragama itu adalah hal yang melekat ya pada diri tiap orang, dan itu merupakan hak. Jadi biarkan orang dengan agamanya, biarkan juga saya dengan agama saya. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk Nikita Mirzani yang sudah bersuara, yang sudah prihatin perihal pembubaran ibadah umat Kristen. Juga thank you untuk Bang Permadi Arya, untuk Bang Denny Siregar dan para pegiat media sosial lainnya, Bang Eko Kuntadi ya, Bang Ade Armando yang sudah senang sekali menyuarakan ya, menyalurkan energinya untuk membela, menyuarakan hak-hak dari warga yang beragama Kristen. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.